Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Aziza Rahab dengan NIM 2020 31277, mahasiswi kelas Mobile Lanjut kelas B yang akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan aplikasi Eclipse. Oke, langsung saja saya akan share screen. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya. Pertama, kita di activity main terlebih dahulu. Kita buat susunan paletnya. Nah, karena judulnya itu nilai akhir. Nah, di sini kita ganti Nah, jadi kita mau membuat aplikasi untuk menghitung nilai ujian. Nah, kita buat dulu namanya aplikasinya apa? Aplikasi nilai ujian. Jadi di sini nanti tampil judulnya seperti ini. Kemudian kita membuat text view-nya dulu. Text view-nya itu sesuai tugasnya, yaitu masukkan nilai tugas. Oke. Nah, karena nilai tugas itu berupa angka, jadi kita menggunakan text field-nya itu angka juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga kita buat untuk memasukkan nilai UTS. Nilai UTS-nya kita ganti dulu string-nya. Masukkan nilai UTS. Nah, buat ini ID-nya UTS. Oke, karena sama kayak tadi, kita memasukkan angka, jadi ya udah angka aja gitu. Ya, kemudian selanjutnya kita memasukkan nilai UAS di sini. Klik kanan, terus edit text, kemudian new string, lalu di sini kita buat di sini masukkan nilai UAS. Ini TV ini tuh maksudnya text view. Nah, UAS biar kita tahu kalau misalnya nanti ada error, berarti errornya di sini gitu. Biar gampang aja penamaannya. Kemudian sama kayak tadi pakai integer juga angka. Nah, kemudian kita buat buttonnya. Buttonnya satu. Kita klik kanan dulu, kita ganti nama buttonnya menjadi hapus sesuai soalnya. Hapus button hapus. Oke. Kemudian tambahin button lagi di sebelahnya. Oke. Kita buat namanya yaitu hitung. Di sini BTN hitung. Oke. Selanjutnya kita buat tampilan ininya. Kalau misalnya udah dihitung, nanti bakalan muncul di sininya. Itu sesuai soalnya. Nilai akhir Anda adalah titik-titik-titik.
Nah, kita ganti stringnya sama kayak tadi, caranya klik kanan terus ganti apa yang mau diganti gitu. Nah, nilai akhir Anda adalah titik. Terus di sini kita buat aja text view dan akhir, ya, nilai akhir. Oke. Terus di sini kita tambahin lagi sesuai soalnya, masukkan nilai grade-nya. Nah, sama kayak tadi juga, nilai grade Anda adalah titik. Text view, nilai grade. Oke. Nah, yang terakhir yaitu keterangan lulus atau tidak lulus. Use string, kemudian keterangan lulus, tidak lulus. Titik lagi. Nah, di sini kita buat aja text view juga, nilai keterangan. Oke. Oke. Setelah kita udah menyusun palet-paletnya, nah kita masuk ke mainActivity.java-nya. Nah, di situ karena package aku itu Rafika Aziza _UTS. Nah, jadi kita kalau mau buka Java-nya itu di folder src. Nanti diklik aja com, terus example Rafika Aziza UTS. Nah, ini mainActivity.java. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung masuk ke coding-codingannya. Nah, coding-codingannya itu dimulai dari sini aja. Dimulai dari public class, main activity, extend activity, buka kurung kurawal. Nah, enter aja, kemudian deklarasikan yang edit text itu apa aja, text view itu yang mana aja, dan button itu yang mana aja gitu. Nah, setelah tadi edit text itu tadi kan nilai tugas, edit text tugas aja kita buat di sini variabelnya. Edit text UTS, kemudian edit text UAS, kemudian jangan lupa titik koma. Nah, begitu juga dengan text view. Text view, nilai akhir, nilai grade, sama nilai keterangan. Kemudian untuk buttonnya, jangan lupa huruf kapital. Kemudian untuk buttonnya, itu button hapus, dan btn hitung. Oke, kemudian di override ini, nah ini tuh di bawahnya kita langsung mendeklarasikan si variabel edit tugas dan sebagainya. Dimulai dari edit tugas dulu, edit text tugas sama dengan buka kurung edit text sampingnya itu find view by id buka kurung r titik id titik edit text nilai.
Di sini juga jangan lupa titik koma. Kemudian begitu juga untuk edit teks UTS. Sebenarnya sama aja, yang diubah itu belakangnya doang. Jadi kita langsung kopas aja, biar mempersingkat waktu. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan nilai, kita ganti jadi UTS. Oke, kemudian kita buat edit teks UAS sama dengan kopas, kemudian ini ganti UAS. Setelah itu, karena kita udah di sini kan edit teks tugas, UTS, UAS. Nah, ini nanti yang bakalan kita input nilai-nilai tugas UAS sama UTS kita. Nah, untuk menampilkan kita dapat nilai akhirnya berapa, terus kita dapat grade apa, terus keterangannya kita lulus atau tidaknya apa. Nah, di sini kita mau mendeklarasikannya, yaitu kita panggil variabelnya tadi, yaitu n akhir. N akhir. Akhir sama dengan buka kurung. Tadi yang akhir itu kan text view ya. Sedangkan yang tugas tadi, tugas UAS, UTS tadi itu kan kita input. Berarti kalau kita input, kita menggunakan edit text. Karena kita input secara manual nantinya kalau misalnya codingannya udah jadi. Nah, kalau di sini, itu tuh untuk menampilkan hasilnya, yaitu menggunakan text view. Di sini kita buat text view. Text view. Sama aja. Pakai find view by ID, buka kurung r dot id dot. Nah, di sini kenapa tidak pakai edit? Karena kita nanti ini hasilnya akan ditampilkan, makanya kita menggunakan txt terus nilai akhir, gitu ya. Nah, ini buka titik koma. Nah, begitu juga untuk yang grade and grade. Ini tinggal kita copy aja. Dan kita paste ke sini. Nah, di sini ganti jadi nilai grade. Nah, selanjutnya kita mau menentukan atau mendeklarasikan si nilai keterangannya yang nantinya menentukan kita lulus atau tidaknya gitu. Sama dengan text view juga. Nah, di sini nilai grade-nya kita hapus menjadi keterangan. Oke. Nah, tadi ini kan kita udah mendeklarasikan si edit text, text view, dan yang terakhir yang belum kita deklarasikan adalah si button yang ini. Tadi kan kita udah mendeklarasikan edit text sama text view. Nah, ini kan udah kita deklarasikan di sini. Nah, sekarang kita mau mendeklarasikan si button. Nah, button itu tadi apa? Yaitu btn hapus. Btn hapus sama dengan buka kurung button. Nah, ini sama aja. Find view by ID, buka kurung r, titik ID, titik. Ini langsung btn underscore hapus. Terus di sini btn hitung. Di bawahnya btn hitung. Ini kita copy paste saja. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, langsung btn hapusnya ini kita hapus menjadi btn hitung. Oke, kalau udah seperti ini, berarti kita sudah mendeklarasikan ya edit text itu yang mana-mana saja, text view yang mana saja, dan button yang mana saja. Nah, selanjutnya kita mau mengaktifkan si buttonnya. Cara mengaktifkan si buttonnya agar bisa diklik nanti muncul hasilnya, kita menggunakan metode yang namanya set on click listener.
Nah, caranya gampang. Pertama kita panggil dulu nama variabelnya, yaitu btn hapus. Set on click listener. Nah, kalau udah kayak gini, udah ada tampilan seperti ini, kita langsung tap aja, kemudian enter. Nah, di dalam di dalam tanda kurungnya itu kita tulis lagi new view, bentar, nah new terus view on click listener. Ini enter aja. Nah, nanti otomatis di bawahnya akan muncul override public void on click seperti ini gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah langsung aja di sini di bawah tanda komentar ini kita langsung aja mendeklarasikan si tugas tadi, edit tugas, terus set text ini, terus edit uts dot set text kemudian edit us dot set text buka kurung. Nah, di sini tuh aku ketik dulu, baru nanti aku jelasin. Nah, kita buat n akhir, nilai akhir dot set text buka kurung, titik 2 itu nilai akhir Anda adalah titik. Ini jangan lupa titik koma. Kemudian untuk grade-nya set text juga buka kurung, nilai grade Anda sama dengan titik. Lalu yang terakhir nilai keterangannya keterangan lulus atau tidak lulus sama dengan jangan lupa titik koma. Kemudian kalau ada seperti ini kita titik komain juga. Satu nah, di bawahnya ini kita mengaktifkan set on click listener yang tadi. BTN tadi kan kita yang kita aktifkan itu cuman button si hapus. Nah, sekarang kita mengaktifkan button si hitung. Sama aja kayak tadi, kita menggunakan metode set on click listener, tapi kita di sini mau mengaktifkan si button yang hitung. Nah, caranya kita panggil dulu variabelnya, yaitu btn hitung, kemudian dot set on click listener, set on click listener. Nah, kalau udah kayak gini tuh, di tap aja, kemudian di enter. Nah, new kayak tadi juga, terus view dot on click listener, tab, oke.
Nah, kalau kayak gini, kita langsung diarahin lagi kayak tadi. Nah, di bawahnya ini kita ngetik tugas sama dengan edt tugas tadi. Kalau string tugas itu ingat aja variabel yang udah kita deklarasikan itu edt tugas, edit text tugas gitu. Nah, .get text buka kurung, terus titik to string. Kalau udah kayak gini, di tab, terus di enter, terus titik lagi to trim. Bukan, trim aja. Begitu juga untuk yang tes. TS ini juga TS, ini juga yang UAS, Nah, kalau udah seperti ini, kita mau memisahkan si X, Y, dan Z itu. Jadi si X itu tugas, si Y itu UTS, dan si Z itu UAS. Jadi biar kita gampang memasukkannya nanti ke dalam rumus, biar rumusnya nggak terlalu panjang. Nah, caranya adalah kita pakai double X sama dengan double dot parse double. Nah, ini terus masukkan dalamnya itu tugas. Nah, yang menandakan kalau untuk si X itu nanti untuk nilai tugas gitu. Terus kalau untuk double Y sama aja, double parse. Nah, ini untuk UTS. Nah, untuk yang double Z sama dengan ini kita ganti namanya jadi UAS. Gitu. Lalu di sini kita masukin rumusnya. Rumusnya di sini itu untuk menentukan nanti hasilnya gitu. Ya udah, kita langsung aja double nilai sama dengan, nah ini rumusnya. Buka kurung 0,3 dikali X kemudian ditambah buka kurung lagi 0,3 dikali Y kemudian ditambah 0,3 dikali Z kemudian di titik koma lalu kita masuk ke pemisalannya yaitu itu lebih besar sama dengan 80 maka nilai akhirnya nilai akhir dot set text di sini hasil nilai akhir Anda sama dengan terus di sini kita tambah nilai nah ini terus end grade-nya dot set text buka kurung hasil grade Anda sama dengan di sini
Jadi di sini di perulangan ini maksudnya adalah kalau misalnya nilai yang dihasilkan itu, jadi kalau misalnya kita udah menginput si X, yang mana X itu adalah tugas, si Y itu adalah UTS, dan Z itu adalah UAS, kita sudah menginput nilai-nilainya nih, dan ternyata nilainya itu lebih besar dari 80. Nah, berarti nanti nilai yang dihasilkan itu misalnya di atas 80. Nah, ini nilai. Nah, kemudian kalau yang di sini nanti akan, kalau misalnya dia lebih besar dari 80, maka grade-nya akan dapat A, gitu. Nah, gimana kalau untuk dapat nilai B? Nah, kalau di soal, tadi katanya di soal dia mendapat nilai B kalau dia nilainya di antara 70 dan 80, gitu ya. Jadi kita buat aja di sini di bawah titik, di bawah kurung kurawal tutup ini, else if buka kurung, nilainya itu lebih besar sama dengan 70. Misalnya ya, lebih besar sama dengan 70. Nah, ini tanda dan ini tuh menandakan di antara gitu ya. Nah, jadi nilai dan kemudian nilainya itu lebih kecil 80. Kenapa tidak sama dengan? Karena kalau dia sama dengan, berarti nanti programnya bingung, dia nanti dapat nilai A atau B. Makanya di sini tidak pakai sama dengan. Karena kalau dia pakai sama dengan, nanti dia termasuk A juga. Kalau misalnya dia tidak sama dengan, berarti 80 tidak termasuk untuk nilai B. Jadi 80 itu masuk ke A, dan di bawah 80 itu masuk ke nilai B. Gitu ya. Nah, ini dibuka kurung kurawalnya, kemudian kita sama aja kayak ini, dikopas saja, kemudian kita ganti nilainya jadi B, gitu. Nah, begitu juga kalau untuk mencari nilai si C. Nah, kalau kata di soal, nilai si C itu dia nilainya di antara 60 dan di bawah 70. Di atas 60, di bawah 70. Nah, itu nilai C. Berarti nilai lebih besar sama dengan 60 di antara nilai lebih kecil dari 70. 70. Terus ini buka kurung aja. Kemudian, oh ini salah. Harusnya ini akhir. Nggak boleh typo. Nah, ini nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu C. Ya. Nah, dan yang terakhir, kalau dia mendapatkan nilai D, else, terus nilai, kalau nilai D itu dia di bawah 60. Nah, nilai D itu di bawah 60. Nah, karena kalau kita nggak usah pakai else if, jadi langsung else aja, terus buka kurung, karena di sini kan tidak ada perantara gitu di antara nilai tengahnya gitu kan, jadi ya udah langsung aja else. Kemudian kita panggil ininya, nah dapat nilai D. Jadi kan kalau ini kan if, nah kita udah menentukan jika nilainya lebih besar dari 80 maka grade-nya A. Nah jadi kalau nilainya itu, sedangkan jika tidak dari sama dengan 80 dan nilainya segini, maka dia dapat grade-nya B. Dan begitu juga kalau misalnya nilainya di antara 60 dan 70, nilainya C. Nah, di sini kenapa tidak didefinisikan kayak seperti ini? Karena else di sini itu udah kayak menandakan kalau misalnya dia tidak termasuk dari yang tiga-tiga ini. Jadi else ini artinya kayak dia tuh bukan di antara 60 sama 70, bukan di antara 70 sama 80, dan bukan di atas 80. Nah, berarti dia nilainya D gitu ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung.
Nah, baru di sini kita masukkan kalau dapat nilai D itu berapa gitu, range-nya gitu. If nilai lebih besar dari 60. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari 60, maka keterangannya itu dia tidak lulus. Kalau misalnya di atas 60, dia lulus. Buka kurung, teks keterangan sama dengan lulus. Terus ini jangan lupa titik koma. Terus, kan udah nih, kalau misalnya dia di atas 60, berarti dia lulus. Jadi kalau dia di atas tidak sama dengan 60 atau di bawah 60 nih, berarti dia tidak lulus. Nah, itu kan kebalikan dari ini kan. Berarti kita langsung pakai else aja, tanpa harus membuat dia itu dari berapa ke berapa untuk tidak lulus. Dia langsung else aja, seperti ini, terus buka kurung, and keterangan dot set text. Buka kurung, lalu di sini keterangannya sama dengan tidak lulus. Tuh ya. Nah, di sini kita tutup. Jangan lupa untuk menutup kurung kurawalnya, karena nanti kalau misalnya nggak ditutup, takutnya error gitu ya. Ini tutupnya yang ini yang gimana ya? Oke, ini juga di titik komain. Lalu ini juga udah benar. Udah, sejauh ini udah sih. Aman insya Allah. Kita running aja biar tahu ini udah benar atau belum. Oke, kita run di sini. Aman ya. Oke. Oke, masih ada yang error. Errornya di oke. Dari teks 2. Masukkan nilai UAS di teks 3, buttonnya button 1, button 2. Gimana ya? Button 1. Ini juga button 2.
Oke. Text view 5. Oke. Oke. Ternyata masih ada yang salah ketik. Tidak ada yang error lagi. Oke, alhamdulillah ternyata bisa. Kita tunggu hasilnya. Oke, sebentar. Oke, ini udah. Oke, sini kita masukin misalnya nilai aku 80 dan nilai UTS aku 90, insya Allah. Dan UAS aku 100 misalnya ya. Kita hitung. Nah, aku nilai akhirnya adalah 81,0, terus hasil grade-nya itu A, dan keterangannya aku lulus. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.